Sebab saya ngalami, saudara. Waktu saya ketemu sama pendeta Korea, dia bilang, Tuhan bilang sama saya pagi-pagi jam 7. Iya, apa Tuhan? Kowe nemoni pendeta Korea itu di hotel. Ngapain? Ngomong-ngomong, saling bersaksi. Wong Korea. Aku wong Indonesia, wong Jawa meneh. Loh, aku kan ra iso. Bahasane Tuhan. Inggris ra iso, Korea ra iso, dhek ra iso Jawa. Tapi bilang wis toh temoni, ya wis, aku wonge kan glinding. Kalau temoni wae. Paling-paling ketok pintu, morning. Nah. Iso, dek muni morning iso aku. Setelah morning ya, oh please. Wah, ya. Duduk terus aku muni, aku ngomong apa Tuhan? Ngomong baik. Aku ngomong bahasa Indonesia. Aku ngomong kok. Aku iso nih Indonesia ngomong aku muni. Mister, ini aku ngalami biar Tuhan tuh gini. Dek ini itu manggut-manggut begini. Lah tak pikir, kowe iki ngerti apa? Manggut-manggut hanya karena sungkan atau anu ya toh? Itu 2 jam. Nah, waktu dia ngomong bahasa Inggris, loh, lah kok aku nerimone bahasa Indonesia? Hehe, aku jadi hebat kowe yo aku. Tapi aku udah ngerti dulunya kalau dia itu diterjemahin Tuhan, aku diterjemahin, aku dia udah begitu ngerti. Ngertinya sore besoknya. Waktu pertemuan dokter Bandung semuanya, dia yang bersaksi. Wah, aku sudah menemukan seorang dokter yang hamba Tuhan. Siapa? Yusa. Wah, dokter kabeh kan gini. Ketawa. Wah, Yusa. Lho dia kira ngerti nek wong iki ra iso cara Inggris. Waktu tanyai, "Kowe ketemu Yusa kapan?" "Oh, tadi pagi 2 jam kita bersaksi." Kabeh dokter bilang, "Ah." Tanya, "Dalam bahasa apa?" Wong mereka dokter-dokter ngerti nek aku wonge Jawa. Inggris tingkat tinggi. Kabeh sak dokter itu ketawa ngejek. Iki mau gendeng. Aku ya mesem karena lah memang iya kok, tapi ora arti. Tapi ngerti. Ya, saudara tahu? Lalu salah satu dokter bilang gini. Kamu tahu enggak, dia ini enggak bisa bahasa Inggris? Oh, enggak mungkin. Mau 2 jam ngomong mbak aku kok. Lalu dokter yang satu bilang, wes lah daripada ribut-ribut diskusi perkara Yusa ndak bisa. Sekarang kue ajaki ngomong sekarang. Wah, jadi saat itu Yusa, oh aku, hah? Lalu dia ngajak ngomong, aku ngerti. Jadi saat pertemuan dokter-dokter itu aku dijak ngomong gak ngerti. Aku belum ngomong apa. Lalu saat dokter kabeh itu biang mengetawahi. Nah, sekarang aku diketawai kayak gitu, kok ndak malu, kok ndak tersinggung, mengapa? Nah, ayo. Mengapa? Ngerti gue? Itu salah satu perlengkapan perwira. Lah itu apa itu? Mbok kowe sing golek. Dia tadi ngomong gini. Oh, Pak. Itu roh ora apa-apa. Roh ora apa-apa.
Lah, saya memang dijuluki orang Mister ora opo-opo. Ngerti saudara? Itu tuh ternyata itu perlengkapan perwira. Kenapa? Nggak tersinggung. Loh, ini Alkitab loh yang ngomong, bukan saya. Ada contohnya? Ada. Jadi kalau saya khotbah, saya tuh pengalaman nggak ada isyarat. Ada. Baca di dalam 1 Samuel. 1 Samuel 10 ayat 27. Ayat 26 dulu. Saul pun pulang ke rumahnya di Gibea, dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Tetapi orang-orang dursila berkata, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya, tetapi ia pura-pura tuli. Nah, bayangin, ia pura-pura tuli. Kesinggung enggak? Enggak. Bener toh? Roh ora opo-opo. Ya wis ben, ya dah. Kenapa? 1 Samuel 10 ayat 9. Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Demikian juga Daud pada waktu dilantik, hatinya menjadi lain. Loh, lainnya apa? Salah satunya ora opo-opo. Ngerti? Nah, terus ini yang hari demi hari. Itu yang pergaulan. Yang kedua umpamanya saya sama istri saya. Istri saya waktu saya diberikan dia itu kan memang dia cantik, cuma krempeng, elek. Jadi elek ora elek raine ape wong ayu, wong bintange kelas, kembange kelas, tapi krempengnya itu sing elek, tipis, sampai kayak papan. Wis ngono, bokongnya gede, dia melaku jendit-jendit kaya jaran, ting, wah. Jadi ada kelebihan, ada kekurangan. Nah, tapi demikian kawin sama saya, itu kan tambah molos, saya seneng ya toh. Tapi setelah tuwek, tambah gembrot. Nah, bobotnya 73. Nah, tapi kamu tahu, aku sampai tanya sama Tuhan, Tuhan, istriku ini berubah jadi gendut kayak yang ini. Tapi kok aneh Tuhan. Aku kok iso seneng nih, kok ndak hilang. Kok tambah seneng, tambah sayang. Itu piye? Wong aku iki wonge mata keranjang. Piye coba? Ayo, itu roh apa? Hah? Kok dong saya ini muni roh ora apa-apa bisa. Ya coba kowe coba tanya Om Roh Kudus buat sehingga mau tidak mau saya sama dia ini hidupnya tambah tua tambah mesra. Kok aneh? Nah, itu aku yang gak bisa ngerti. Nah itu apa? Tuhan bilang itulah perlengkapan perwira. Loh, kalau di Efesus itu pedang roh, perisai, ikat pinggang, iman apa? Itu perlengkapan prajurit. Itu perlengkapan prajurit. Sehingga prajurit ini setiap kali harus di depan dan berjaga-jaga terus. Nah, makanya seperti ayat yang di dalam Matius berapa tadi?
Matius berapa? 12. Rumah ini sudah dibersihkan. Sudah semuanya rapi. Itu keadaan seperti saudara-saudara bertobat. Rumah bait Allahmu itu, tubuhmu dibersihkan. Sudah bersih. Sifatmu sudah mulai dibersihkan. Tapi perhatikan, mengapa nanti di tengah jalan kok setanik balik kok 7 kali lipat? Karena prajurit ini tidak berjaga dan berdoa setiap saat. Wes rumahnya bagus, seneng, ndak dijaga. Ngerti? Setannya puter-puter, balik bawa 7 setan. Kacau. Jadi makanya banyak orang Kristen dulunya sudah jadi baik, terus kemudian beberapa tahun kemudian kacaunya luar biasa. Ngerti saudara? Nah, tapi hari ini Tuhan tuh aneh. Aneh bilang gini, hari ini aku mau memberi mereka perlengkapan perwira. Berarti saudara, jemaat di sini, orang-orang yang di tempat ini sudah naik dari prajurit ke perwira. Waduh, aku bilang, waduh, kok sayangi banget sih Tuhan be orang-orang di JKI. Ya mbah ya, belum tentu JKI deh. Yang datang kan belum tentu orang JKI. Pokoknya orang-orang yang datang ini loh, kok sayang, kok pas mbok kasih perlengkapan perwira hari ini. Tuhan bilang, aku mau memberi mereka. Jadi momentumnya ini pas. Pas ada. Seperti anak kecil-kecil tadi. Coba di situ cuman bilang, itu Jamah, tumpangi tangan. Ya aku disemoh. Aneh-aneh sih kowe iki aku. Tapi aku ini orangnya kan ndak nurut. Gini loh, bukan ndak nurut permulaan. Akhirnya nurut. Tapi ono wong sing ndak nurut dari permulaan sampai akhir. Itu degil itu saking bandeli. Aku ini setengah. Jadi disuruh di situ nyopot sepatu ndak. Tapi Tuhan bilang, itu loh bocah-bocah itu loh, aku mau bocah-bocah itu tumpangono tangan. Kenapa? Ya seperti aku menjamah mereka. Kenapa? Karena ini bibit-bibit ini aku ada yang aku pilih. Oh ngono. Lah kono tumpangi tangan. Aneh-aneh sih Tuhan, mbok wis engko wae lah. Lho engko dhek kan lunga, ae saiki. Ya wis ta, ya wis. Ngerti tak saudara? Momen kayak gitu itu tidak bisa dicari. Nanti orang lain datang habis kebaktian, Pak, tumangnya anakku Pak. Yo dhewe wis sak ono luane kok. Ah tak uyek-uyek be aku wong itu apa? Ora ono gunane. Tidak ada gunane. Makanya kadang-kadang itu kita itu kerap kali tidak ngerti kenapa? Ya karena kurang percaya. Wis pokoknya yang penting itu gelinding baiklah. Nah, Tuhan berkata, hari ini aku mau memberi kamu perlengkapan perwira. Nah, seperti itu tadi loh. Yo, ngerti toh maksudnya ngerti toh? Maksudnya ngerti toh ya? Tapi aku tidak bisa bahasa nih. Mbah kowe golek bahasa dhewe-dhewe. Mbah roh ora apa-apa. Mbah roh apa ya? Roh apa sing kowe iso seneng mbek aku kaya seneng mbek bojoku iki ndak iso ilang, itu apa juga? Roh apa itu? Wis gendut ya apa ya tetap aku sayang. Lalu Tuhan bilang, nah ini dikurusin sithik. Ya kurusono ngono cara. Bare-bar lu kok lumayan lagi aku. Itu Tuhan, saudara tahu. Demikian juga kamu punya mobil, kamu punya rumah, kamu punya relasi sekalipun. Isa ngerti kamu,
Isa lain. Ini ada seorang pedagang. Dari Jakarta pergi ke Bandung, cuma persekutuan di tempat saya dari jam 5:30 sampai jam 8 malam. Habis itu balik mau Jakarta. Setiap Sabtu. Nah, pengusaha ini kakean utang. Nah, waktu persekutuan aku muni baca Alkitab, berdoa tiap pagi, suami istri, wes lakuno. Lho lah Pak, lah utangku piye? Ora urusan utangmu, iki lakuno sik. Aja mikirin utang. Oh ya. Dilakunya 2-3 minggu, dia bilang gini, Pak, aneh piye? Gentan aku tanya toh, aneh piye? Wong sing ngutangi aku ora nagih tapi ngutangi terus. Iso bilang gini, wes utange sing keri ora apa-apa lah. Iki njumuk meneh kono. Dol, engko des duwe bathi balekke. Aneh toh, Pak. Aku dulune dikejar-kejar, dimarahi, dianu. Iki kok iso orang dirubah baik. Nah, siapa yang ngubah? Tuhan. Siapa yang membuat orang itu bisa seneng mbek kowe? Itu roh apa? Apa roh ra apa-apa ya ora iso to. Yo tapi yo iso lho ya. Roh ra apa-apa iso itu. Wong sing ngutangi yo wis ra apa-apa lho memang. Lho aku sampe iso ngono. Wah Pak, aku sekarang maju Pak. Utangku sudah bisa kebayar. Tapi aneh Pak. Orang-orang itu iso ora apa-apa iki Pak. Lah aku muni, oh aku agak ngerti ini. Iku roh ora apa-apa. Lah itu perlengkapan perwira ternyata. Sebab kalau kamu nanti dikasih sama Tuhan itu, kamu enggak usah berjaga-jaga tiap hari. Oh, karena apa? Wis ana sing jaga. Oh, omahe perwira itu ana sing jaga ora? Hah? Terus perwira kalau pergi-pergi bawa senapan, bawa perisai, bawa tombak, bawa pedang enggak? Ora toh? Ora. Dia paling-paling bawa tongkat komando sama senjata yang dimasuk tidak kelihatan. Makanya perwira Roma pada waktu dia ketemu Tuhan Yesus, hambanya sakit, dia bilang apa? Tuhan, aku tidak layak menemui engkau. Tapi mengenai hambaku, katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Tuhan berkata apa? Aku tidak pernah mendapati iman sebesar ini di Israel. Bayangin saudara. Karena dia berkata, aku seorang perwira. Jadi kalau aku ngomong, prajuritku yang melaksanakan. Demikian juga engkau. Nah, bayangin, luar biasa dah. Tapi saya peringatkan ya, kalau ini nanti hari ini kamu dapat perlengkapan perwira, hati-hati gue. Sebab tiap omonganmu itu berwibawa dan berkuasa dan berbahaya. Sebabnya, dek, kowe urung berubah watakmu, omonganmu. Bocah kok nakal, besok jadi bajingan tenan dadi. Repot tenanan. Harus kamu sadari. Ngerti tidak? Tapi yang penting hari ini Tuhan berkata, aku mau memberikan perlengkapan perwira. Ini berarti kamu semuanya ini naik tingkat. Wah, aku sampai kaget. Karena apa? Pada waktu hari Jumat yang lalu, Iin tuh ngomong sama saya, Pak, aku lihat ada beberapa orang dinaikkan, bukan beberapa orang itu, bukan 1-2, banyak naik Pak. Ada yang tingkat ada yang tingkat raja-raja, ada yang tingkat lebih tinggi. Wah, luar biasa Tuhan mengaruniai. Aku baru sadar hari ini malah suruh ngasih kamu.
Semua, ini semua lo bayangin. Tidak ada yang tidak diberi. Ngerti saudara? Allahmu itu Allah yang luar biasa. Maka dari itu kamu berdoa. Lalu kembangkan sendiri yang kamu butuhkan. Hadapkan di hadapan Tuhan. Kamu minta roh itu dan perlengkapan itu, nanti kamu akan mendapatkan. Karena ini luar biasa. Ini musuhmu didamaikan, kamu bisa mengasihi kamu, musuhmu bisa diberikan kemurahan hati, kamu juga bisa berkemurahan. Dirubah Tuhan, luar biasa. Cuma aku terus terang tidak punya bahasa yang spesifikkan, ya, yang mana itu aku tidak ngerti. Tapi kamu sendiri-sendiri sekarang tanya Roh Kudus, kue nanti dapet apa semua. Bisa banyak itu, itu luar biasa itu roh itu, perlengkapan itu banyak. Ngerti tidak? Oke, mari kita berdoa. Kaya karata shiki. Koye kekia karata shakata kaya karata siki kikia karata sokoto. Tuhan, Engkau janji bahwa pagi ini Engkau akan memberikan perlengkapan perwira kepada tiap-tiap anakmu di sini. Dan Tuhan mengatakan tidak hanya kepada orang tua dewasa, semua orang yang ada di tempat ini termasuk anak-anak mau diberikan. Wah, luar biasa. Oh Tuhan, sekarang Engkau lihat satu demi satu orang-orang ini, satu demi satu jemaatmu ini. Mereka sekarang sedang berdoa, sedang memeriksa dirinya. Mari Tuhan Roh Kudus buat mereka mengerti. Mereka membutuhkan perlengkapan perwira ini Tuhan. Hamba-Mu tidak begitu bisa menerangkan lebih lanjut. Tapi apa yang hamba-Mu sudah katakan, hamba percaya Engkau yang akan memberikan penerangan kepada tiap-tiap pribadi. Aku hanya hamba-Mu yang akan memberikan kepada mereka. Koye kikia karata syakata kaya karata sokotoku. Koye kikia karata syakata kaya karata sakata karata sakata keria kata karata syakata. Koye kekia karakaya karena Engkau angkat anak-anak-Mu ini ke tingkat lebih tinggi. Mereka membutuhkan perlengkapan perwira ini Tuhan. Baik perlengkapan untuk menguasai diri, perlengkapan untuk mengubah watak, perlengkapan untuk dikasihi orang lain, perlengkapan untuk dapat mengasihi. Engkau yang ubah hatinya, pikirannya. Kaya karata shikita kaya karata shikite keria katasa. Kapan Tuhan Engkau mau memberikan? Mari Tuhan Roh Kudus, arahkan anak-anak-Mu di tempat ini. Arahkan anak-anak-Mu di tempat ini. Apa yang harus dikatakan, diperiksa hatinya, pikirannya, buka Tuhan, supaya semua kenajisan yang Engkau tidak suka, kelemahan-kelemahan yang Engkau tidak suka, cara berpikir yang Engkau tidak suka, kepercayaan-kepercayaan yang lain yang tidak Engkau suka,
dibuang, direlakan untuk dibuang sehingga mereka mampu menerima perlengkapan perwira ini. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita seperti orang menerima. Jangan begini loh. Ini nolak ini. Gini loh. Nerima. Ambilen. Ojo malah mbok gini, mbok tolak. Terima. Tuhan, saat ini Engkau lihat, oh yes, kia karata syakata kaya karata syakata kaya karata. Engkau lihat anak-anakmu. Engkau lihat hati pikirannya. Engkau lihat satu demi satu, tidak ada yang tersembunyi. Yesus, sikia karata syakata kaya karata shikite. Koye kikia karata sakata kaya karata sekete keriaka. Toye kikia karata sakataka. Koye kikia layakan Tuhan. Hanya terserah kepadamu, Engkau berikan perlengkapan ini berapa banyak. Karena tergantung daripada tingkat keperwiraan mereka juga. Maka dari itu saat ini Tuhan, aku ambil dari hadapan hadirat-Mu. Aku turunkan, berikan kepada mereka. Terimalah. Terima. Mengucap syukur. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tumpangkan tanganmu yang baru kamu terima ini di atas kepalamu. Jadi kamu menerima semua dari pikiran sampai ke hati. Tidak hanya hatimu, tapi seluruh tubuhmu. Koye kikia karata syakata kaya karata shekete keria kata kaya karata se. Koye kikia karata shekete keria kata kaya karata shokoto. Koye kikia karata syakata kaya karata shekete keria toso. Kung, kamu naik Kung. Koye kikia karata syakata kaya karata kirapashite karapashodo konomoshite kareta karapashite ki shata koromoshite kirepete shinte kiarala matoko sonto koronomotoko nekishete korea pashinte korea masanto koropota karapa. Tuhan Yesus, Engkau panglima bala tentara perang. Engkau perwira yang tertinggi dan tidak ada yang melebihi Engkau Tuhan. Terima kasih Engkau memberikan kami perlengkapan perwira. Terima kasih Engkau telah melantik kami umat-Mu sebagai perwira-perwira Tuhan. Dan sesuai dengan ranking pangkat keperwiraan kami terima semua perlengkapan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Shikarapa shete kiremete shete karamata kurya pataka siti koro shete kore musondo koro sete kiremete karepa nishete kireme shito koro lopo santa kurya mata karapa kira sondi karemete kurana mato kira lapa santa kireme nishete korepa sondo koro lopo sente kira lapataka nishete kuramata santa koremete kiremete ko Mishekere bahashoto koro santa ke baha kira bahashiti kira bahasanta. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau bukan Engkau yang melayakkan, tidak ada yang layak Tuhan. Tapi hari ini Engkau melayakkan kami. Itu karena anugerah. Terima kasih Tuhan.